Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Emilia dari kelas 7 SIP 2 ingin mereview dan menganalisis krisis artikel yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi yang ditulis oleh Bapak Ari Eksandi, SE, MAKT, dan Ade Fatima. Nah, poin yang pertama yaitu apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, motivasi atau isunya yaitu adanya peningkatan perusahaan yang beroperasi dari tahun ke tahun berbanding terbalik dengan kinerja manufaktur yang menurun. Nah, research gap-nya yaitu pada zaman perekonomian pasar yang disertai dengan terwujudnya kondisi good economic performance. Nah, tidak saja menuntut adanya kinerja ekonomi yang hemat secara ekonomi tetapi membawa keuntungan besar bagi perusahaan, tetapi juga disertai adanya perilaku kinerja ekonomi etis yaitu dengan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Nah, sebaliknya, apabila tingkat pengembalian saham perusahaan buruk, itu akan berdampak pada kurang baiknya economic performance perusahaan di mata stakeholders. Nah, fenomenanya yaitu kinerja manufaktur di Indonesia menurun. Ini ditunjukkan dengan indeks manajer pembelian yang selalu di bawah. Sementara itu, tekanan untuk menaikkan harga jual kian kuat seiring depresiasi rupiah terhadap dolar AS yang berkepanjangan. Nah, kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitian. Nah, poin kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori stewardship, yaitu berdasarkan teori psikolog dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan prinsipal. Nah, teori stewardship ini yaitu penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi, bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadi. Nah, stewardship teori ini muncul bersama dengan perkembangan akuntansi. Nah, teori stewardship ini berkembang akibat adanya ketidakpuasan dan keegoisan serta adanya bentrokan antara prinsipal dan agen dalam teori keagenan. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Nah, teori ini itu pertama kali dikenalkan oleh Walt and Zimmerman pada tahun 1986. Teori ini itu dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga ada legitimasi teori. Ini menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka juga diterima di pihak luar. Postulat dari teori legitimasi yaitu organisasi bukan hanya harus terlihat memperhatikan hak-hak investor, namun secara umum juga harus memperhatikan hak-hak publik. Yang keempat ada economic performance, yaitu gambaran tentang kondisi suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi suatu perusahaan yang mencerminkan kinerja ekonomi dalam periode tertentu. Nah, hal ini sangat penting bagi agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Yang kelima ada environmental performance, yaitu profitabilitas menyatakan bahwa peningkatan environmental performance yaitu sumber informasi penting agar perusahaan dapat mencapai tingkat produksi yang efisien, perbaikan produktivitas sesuai dengan standar keamanan, penekanan biaya yang disebabkan karena kerusakan lingkungan, dan kesempatan memperoleh pasar baru. Nah, di Indonesia ini environmental performance dapat diukur dengan proper atau program penilaian peringkat kinerja penataan dalam pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
Nah, proper ini itu bermaksud agar para stakeholder dapat menyikapi secara aktif informasi tingkat penelitian ini dan mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan. Yang keenam ada corporate image, yaitu citra perusahaan ini merupakan kesan terhadap suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, bahwa citra perusahaan yang baik itu dapat terbentuk dengan memberikan kualitas akan produk, barang maupun jasa yang baik kepada konsumen sesuai dengan bidang usahanya. Yang ketujuh ada corporate social performance, yaitu penilaian kinerja sebuah perusahaan dilihat dari peran sosial (CSR) yang dimainkannya di tengah masyarakat. Nah, corporate social performance yaitu sebuah konfigurasi organisasi bisnis dari tanggung jawab sosial, respons sosial, dan kebijakan dan program-program yang menampakkan hasil seperti mereka menggabungkan untuk menghubungkan sosial perusahaan. Yang ke-8 ada competitive advantage, yaitu keunggulan bersaing, yaitu merupakan suatu persatuan yang kuat antara keunggulan perusahaan dan efektivitas organisasi dalam mengadaptasi perubahan lingkungan. Nah, sumber-sumber competitive advantage yaitu ada dua, satu kepemimpinan biaya, yaitu perusahaan akan berada pada situasi kepemimpinan biaya apabila perusahaan memiliki biaya paling rendah untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa dibandingkan perusahaan lain pada industri yang sama. Nah, sumber keunggulan biaya dapat berasal dari berbagai sumber, misalnya sumber keunggulan biaya berasal dari skala ekonomi, penggunaan teknologi yang produktif, memiliki akses yang sangat bagus terhadap bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua ada diferensiasi, yaitu pada saat perusahaan memilih strategi diferensiasi, yaitu untuk memperoleh keunggulan bersaing, maka perusahaan akan berusaha untuk mengembangkan atribut atau ciri-ciri khusus produk yang dianggap bernilai oleh pelanggan sehingga produk perusahaan memiliki posisi khusus di benak konsumen. Poin ketiga yaitu apakah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini. Nah, adanya pengaruh antara environmental performance dan corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Nah, meskipun banyak studi tentang pengaruh antara environmental performance, corporate social performance, dan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur, tidak ada penelitian yang menemukan bahwa environmental performance dan corporate social performance terhadap economic performance ini berpengaruh positif setelah dimoderasi oleh competitive advantage. Secara bersama-sama juga menemukan bahwa corporate image terhadap economic performance tidak memiliki pengaruh atau berpengaruh negatif setelah dimoderasi oleh competitive advantage. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan novelty penelitiannya secara jelas pada bagian abstraksi. Poin yang keempat yaitu apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini. Yaitu apakah environmental performance, corporate social performance, dan corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini juga karena penulis sudah cukup menjelaskan perumusan masalah dengan baik. Poin yang kelima yaitu apa tujuan penelitian ini. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah environmental performance, corporate social performance, dan corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Nah, poin ke-6 yaitu apakah kontribusi dari penelitian ini. Nah, dalam studi ini fokus pada menjelaskan pengaruh environmental performance, corporate social performance, dan corporate image terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur. Nah, tingkat pengambilan saham atau return saham sangat berdampak pada
baik tidaknya economic performance perusahaan di mata stakeholders. Nah, jika return saham buruk, maka economic performance juga dinilai kurang baik dan tingkat kepercayaan stakeholder dalam menanamkan sahamnya juga akan menurun. Sedangkan jika tingkat return sahamnya baik, maka economic performance juga dinilai baik dan tingkat kepercayaan stakeholder dalam menanamkan sahamnya juga akan meningkat. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan kontribusi dari penelitiannya dengan jelas dan bisa dipahami. Poin yang ketujuh yaitu apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada teori stewardship, yaitu berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan prinsipal. Nah, teori ini yaitu penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya. Yang kedua, teori akuntansi positif, yaitu teori ini dikemukakan dengan tujuan untuk menguraikan dan menjelaskan bagaimana proses akuntansi dari awal hingga masa sekarang dan bagaimana informasi akuntansi disajikan agar dapat dikomunikasikan kepada pihak lain di dalam perusahaan. Yang ketiga ada teori legitimasi, yaitu menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena penulis sudah cukup menjelaskan dengan baik. Nah, poin yang ke-8 yaitu jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk teori stewardship ini memiliki keterkaitan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu variabel economic performance, di mana organisasi harus berpedoman dengan perilaku steward yang kolektif agar tujuan dari organisasi dapat dicapai. Nah, perilaku ini menguntungkan stakeholder dalam bentuk kenaikan return saham. Nah, hal ini juga memberikan manfaat pada status manajerial sebab tujuan mereka ditindaklanjuti dengan baik oleh steward. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Ini memiliki keterkaitan dengan variabel corporate social performance. Nah, informasi akuntansi disajikan di dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini dapat menjadi media komunikasi kepada pihak lain di dalam perusahaan. Nah, penyusunan teori akuntansi positif yang handal akan membantu laporan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat dan stakeholder. Yang ketiga ada teori legitimasi. Ini memiliki keterkaitan dengan variabel environmental performance dalam penelitian. Nah, hubungannya itu karena adanya kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dan masyarakat. Nah, kontrak sosial antara kedua belah pihak tersebut ini mengutarakan bahwa perusahaan butuh legitimasi atau pengakuan dari masyarakat tentang operasi dan produk yang dihasilkan, sedangkan masyarakat menuntut tanggung jawab perusahaan agar pengelolaan lingkungan sekitar perusahaan. Nah, peneliti sudah jelas dan lengkap dalam menampilkan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan, sehingga tidak ada kritik untuk poin ini. Yang ke-9 yaitu buatlah kerangka konseptual. Bisa kalian lihat ini ini adalah kerangka konseptual untuk penelitian ini. Tidak ada kritik dalam poin ini karena peneliti sudah menggambarkan secara detail variabel dependen dan moderating pada penelitian ini, disertai hipotesis yang ada di setiap variabel dependen maupun moderating. Poin yang ke-10 yaitu apakah hipotesis penelitiannya, yaitu untuk H1 yaitu environmental performance berpengaruh positif terhadap economic performance, H2 yaitu corporate image berpengaruh positif terhadap economic performance, H3 yaitu corporate social performance berpengaruh positif terhadap economic performance, H4 yaitu competitive advantage berpengaruh positif terhadap economic performance, H5 yaitu competitive advantage berpengaruh pada hubungan environmental performance terhadap economic performance, H6 yaitu competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance, H7 yaitu competitive advantage berpengaruh pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menjelaskan hipotesis penelitiannya dengan jelas dan bisa dipahami.
Poin yang ke-11 yaitu jelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu ada rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Yang pertama yaitu rancangan penelitian, yaitu menggunakan analisis regresi data panel. Kritiknya yaitu peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas. Nah, peneliti ini menggunakan analisis regresi data panel dalam rancangan penelitiannya. Yang kedua yaitu definisi operasional variabel dan pengukurannya. Untuk variabel dependent yaitu economic performance, rumusnya bisa dilihat ya. Nah, variabel independent yaitu ada environmental performance, yaitu diukur berdasarkan pada peringkat kinerja yang diperoleh perusahaan dalam Proper. Nah, corporate image ini rumusnya seperti ini. Nah, untuk corporate social performance rumusnya seperti ini, dan competitive advantage rumusnya juga seperti ini. Nah, tidak ada kritik karena peneliti sudah jelas dalam menampilkan definisi operasional variabel dan pengukuran yang digunakan. Yang ketiga ada teknik penarikan sampel. Metode pengambilan sampel itu menggunakan metode purposive sampling, yaitu adapun kriteria yang digunakan dalam teknik pengambilan sampel yaitu satu, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI periode 2014 sampai 2018, perusahaan manufaktur yang delisting dari BI tahun 2014 sampai 2018, perusahaan yang tidak menampilkan penghargaan atau award, perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen selama periode pengamatan, perusahaan manufaktur yang tidak mengakui program Proper periode 2014 sampai 2018. Nah, peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan penarikan sampelnya dengan menyebutkan kriteria-kriteria yang digunakan untuk penarikan sampel. Unit analisis yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI selama periode laporan 2014 sampai 2018, yaitu ada 11 perusahaan yang memenuhi kriteria. Nah, peneliti sudah menjelaskan secara jelas unit analisis dalam penelitian ini dan hanya menampilkan daftar tabel perusahaan saja. Jenis yang kelima ada jenis data, yaitu data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi BI yaitu www.idx.co.id. Nah, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis datanya tetapi secara implisit. Yang selanjutnya ada uji kelayakan model, yaitu analisis faktor dan analisis regresi data panel. Kritiknya itu peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan uji kelayakan model karena peneliti sudah menjelaskan proses uji secara terperinci mulai dari analisis statistik deskriptif, estimasi regresi data panel, pemilihan model regresi, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi R2, uji hipotesis, hingga uji kelayakan model. Yang keenam ada metode analisis data, yaitu hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4, yaitu seperti yang bisa kalian lihat. Nah, uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier dapat dilihat dari tabel 5. Nah, random effect model ini dapat dilihat di tabel 7. Nah, peneliti ini sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel. Peneliti juga sudah menjelaskan hasil dari tabel-tabel tersebut secara spesifik. Poin yang ke-12 yaitu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, berikut yaitu persamaannya. Nah, tidak ada kritik untuk poin ini karena peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Poin yang ke-13 yaitu jelaskan pembahasan hasil penelitian, yaitu ada statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan hasil uji hipotesis serta pembahasannya. Yang pertama yaitu statistik deskriptif. Ini digunakan untuk mengetahui karakteristik data yang ditujukan dengan nilai mean, median, maksimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, dan Jarque-Bera dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, bisa kita lihat tabel hasil analisis statistik deskriptifnya. Yang kedua, hasil uji kelayakan model. Ini menyimpulkan bahwa random effect model lebih tepat dibandingkan dengan common effect model dan fixed effect model karena yang terpilih yaitu random effect model, maka tidak digunakan uji asumsi klasik.
Nah, model estimasi dari output if-use itu bisa kita lihat seperti ini. Dari tabel ini bisa kita simpulkan bahwa F statistik yaitu 13,48481 lebih besar dari F tabel yaitu 2,769431 dan nilai probabilitas F statistik yaitu 0 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Nah, variabel-variabel independen yaitu environmental performance, corporate image, corporate social performance, dan competitive advantage secara bersama-sama ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap economic performance. Yang ketiga, ada uji hipotesis. Ini berdasarkan pengujian dapat dilihat bahwa dalam uji T didapat hasil variabel 1 environmental performance ini tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik negatif 1,463969 dan tingkat signifikansi sebesar 0,1499 lebih besar dari taraf signifikansinya yaitu 0,05. Yang kedua, corporate image ini berpengaruh negatif terhadap economic performance yaitu dengan nilai T statistik min 2,124536 dan tingkat signifikansinya yaitu 0,0389 lebih kecil dari taraf signifikansinya yaitu 0,05. Yang ketiga ada corporate social performance. Ini berpengaruh negatif terhadap economic performance dengan nilai T statistik min 3,110522 dan tingkat signifikansi sebesar 0,0032 lebih kecil dari taraf signifikansinya 0,05. Yang keempat, competitive advantage ini tidak berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistik min 1,805879 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,0773 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya ada environmental performance. Setelah dimoderasi dengan competitive advantage, ini memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap economic performance. Corporate social performance ini setelah dimoderasi dengan competitive advantage ini memiliki hasil tidak berpengaruh terhadap economic performance. Poin ke-14 yaitu apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya. Kesimpulannya yaitu hasil penelitian membuktikan bahwa environmental performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Nah, corporate image ini terbukti secara empiris tidak berpengaruh terhadap economic performance. Corporate social performance terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Competitive advantage terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap economic performance. Competitive advantage ini berpengaruh positif pada hubungan environmental performance terhadap economic performance. Competitive advantage tidak berpengaruh pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Competitive advantage berpengaruh positif pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Untuk kritiknya, peneliti sudah menyajikan kesimpulan dengan redaksional yang fungsinya untuk menjawab rumusan masalah, sehingga penelitian ini bisa dengan mudah dicari tahu hasil penelitiannya melalui kesimpulan. Nah, keterbatasannya yaitu 1. Periode penelitian relatif masih singkat, hanya 5 tahun, sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan yang masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Yang kedua, ada sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya perusahaan manufaktur yang jumlahnya 11 perusahaan. Yang ketiga, yaitu penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Yang keempat, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data if-use sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang kelima, ada dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Kritiknya itu peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasan. Untuk implikasinya tidak ada. Kritiknya, peneliti ini tidak menjelaskan implikasi penelitian. Harusnya peneliti menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan dan stakeholder. Sekian review saya mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Environmental Performance, Corporate Image, Corporate Social Performance terhadap Economic Performance dengan Competitive Advantage sebagai pemoderasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.